depan kalimat ilahun itu, makanya itu kalimat Allah itu disitulah isim ma'rifahnya. Jadi pertama isim nakirah ilahun bermakna secara umum, karena ada alif lam di depannya, makanya itu dia bermakna khusus, hanya dikhususkan kepada Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan kecuali Allah SWT. Jadi apa saja kalimat yang di depannya alif lam itu dikhususkan. Takwa itu orangnya, tapi atau muttaqin orang yang bertakwa. Kalau ada kalimat al-muttaqin berarti hanya khusus orang bertakwa. Kemudian apa lagi? Banyak. Kemudian daripada itu alhamdulillah itu alif lam. Kalau hamdaya itu pujian. Bisa pujian kepada selain Allah, pujian kepada makhluk. Tapi kalau udah kata-kata ada alif lam, disitulah bermakna ma'rifah. Ma'rifah artinya bermakna secara khusus hanya kepada Allah. Jadi apa saja yang kita yakini, ya yang kita percaya selain Allah, disitulah Tuhan kita. Ketika kita ya buktinya kita ini menuhankan selain Allah ketika mana azan berkumandang. Ketika azan berkumandang, disitulah Tuhan kita. Kalau kita tidak rujuk kepada siapa yang memberi perintah, syariatnya yang nampak itu adalah muadzin, tapi hakikatnya Allah yang memberi perintah. Kalau sudah yang maha kuasa yang memberi perintah kita nggak mau, berarti kita sok yang maha kuasa. Ya, kalau sudah yang maha kuasa nggak mau kita ikuti, berarti siapa lagi yang kita ikuti? Jadi Allah SWT dahulu pernah suatu ketika Nabi Adam alaihissalam pertama kali ditampakkan di dunia ini, ya, beliau mencari makanan, lapar, berburu, ternyata dapat buruannya. Setelah dapat, tak bisa kayak di surga. Kalau di surga itu tak perlu lagi masak-masak, tinggal makan aja. Di dunia ini ternyata tak bisa dimakan, harus ada ya dimasak dulu, perlu api. Jadi ketika itu Nabi Adam minta kepada Jibril, wahai Jibril, berikan aku api supaya aku bisa memasak daging ini. Ternyata Jibril alaihissalam juga bilang, sebentar, aku akan mohon kepada Allah. Wahai Allah, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam memintakan api untuk memasak. Akhirnya Allah katakan, berikan Nabi Adam, berikan wahai Jibril, berikan sepenuhnya. Seberapa perlu wahai Allah? Terserahmu. Akhirnya ketika dia memintakan kepada malaikat Malik Zabaniya, wahai malaikat Malik, aku minta api darimu. Seberapa yang kau perlu? Aku perlu sebutir kurma, sebiji kudu kurma. Untuk apa? Supaya Adam alaihissalam bisa memasak selama dia di dunia. Oh jangan, kalau sampai aku ini mengabulkan apa yang kau minta, maka 7 lapis bumi dan 7 lapis langit akan terbakar semuanya. Allah. Kemudian malaikat Jibril bingung. Jadi berapa yang diperlukan? Akhirnya dia rujuk kepada Allah, wahai Allah, aku tak tahu ya Allah ukuran untuk Nabi Adam ini ya Allah. Akhirnya kata Allah, kau berikanlah sebesar zarah saja, zarah sebesar tebu. Kalau kita hari ini nyapu siang-siang itu dia terbang-terbang, Pak. Siang-siang itu ada terbang-terbang juga debu sebesar zarah, tapi lebih kecil lagi zarah. Kata ulama katakan. Jadi berkata Allah SWT, kemudian ini
dimintalah sama malaikat Malik. Hai Malik, kata Allah, mintalah sebesar zarah. Diambillah ini, digenggamlah sama malaikat Jibril yang salah. Ketika itu tempatkanlah ini api neraka ini yang sebesar zarah itu ke dalam gunung. Ketika itu diletakkan, ternyata itu melompat semuanya. Semua yang ada di gunung itu termasuk besi-besi di dalamnya pun hancur. Ternyata setelah dipakai sama Nabi Adam, malaikat Jibril pun teringat, ini bahaya. Kalau sempat ini terus berada di bumi, maka bumi pun menjadi hancur. Itu sekecil zarah saja, Pak. Sekecil zarah saja. Akhirnya, wa'ala kulli hal, kita cerita, malaikat Jibril pun mengambil tadi api neraka tadi. Nah, yang ada di bumi ini, itulah bekas-bekasnya saja api neraka. Ada seorang nabi ketika dia menyatakan neraka itu, kata beliau, Allah perintahkan kepada malaikat-malaikatnya, wahai malaikat, bakar itu, wahai malaikat Malik lah kita bilang kan, bakar, panaskan lagi. Ketika dipanaskan 1000 tahun, apinya pun merah. Kurang panas, panaskan lagi 1000 tahun lagi. Dikasih masa 1000 tahun, Pak. Ketika sebelum ada alam semesta ini diciptakan di sebelah Allah. Panaskan lagi. Sampai 10 tahun ternyata apinya pun menjadi putih. Kata Allah lagi, kurang panas, panaskan lagi 1000 tahun. Dipanaskan lagi. Ternyata apa? Ternyata apinya pun menjadi hitam. Jadi Bapak rahmatullah, saking panasnya api neraka itu warnanya pun hitam. Jadi kemarin saya di Serong Pilpres bicara dengan warga kampung-kampung. Tahu Pak desa kampung-kampung? Apa namanya? Inaku. Ya kan? Jadi ngomong-ngobrol, saya dapat laporan bahwasanya di Serong itu banyak racun. Saya katakan sama warga setelah pencoblosan, setelah aman, Pak, di sini benar nggak ada racun? Katanya polisi yang kemarin Kapolsek, ada Kapolsek Kanit,